Pinjol legal boleh menagih, tapi tidak boleh mengancam. Yuk lawan. Halo, kembali lagi dengan saya Zaid di channel ZZ Real. Sahabat finansial, di video kali ini saya akan memberikan edukasi yang sangat-sangat penting buat kalian yang mungkin sudah mengalami teror ancaman dari DC-DC nakal. Oknum ya, kita sebut aja oknum, tapi banyak banget. Padahal aplikasi pinjaman ini sudah berizin OJK. Banyak banget guys aplikasi mengancam seperti yang kalian lihat di layar ini. Ada ancaman mau disebarkan datanya, mau dirusak reputasinya dengan menyebarkan data di media sosial, di tempat kerja, menghubungi langsung ke tempat kerja, atau kan menghubungi Pak RT, dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat harus kita pelajari dan harus kita lawan. Makanya tonton video ini sampai selesai. Kalian akan tahu nih cara melawan yang elegan dan sangat cantik. Emang aplikasi legal apa aja bang? Banyak banget aplikasi legal. Aku Laku, Es Pinjam, Easy Cash, Kredit Pintar, Pinjam Modal, Cairin, Singa, Uangmi, Uku, Pinjam Duit, Bantu Saku, Ada Modal, Rupiah Cepat, Uatas, Kredinesia. Terus ada Kredivo, ada Pundi, Indodana, Finplus, dan banyak lagi yang lainnya. Ada 90-an aplikasi yang udah berizin OJK. Yuk langsung aja kita ulas. Begini cara melawannya guys. Nah, saya udah menyiapkan slide kepada kalian mengenai memahami hak-hak nasabah atau peminjam. Jadi kalian akan semakin cerdas, teredukasi, dan lebih tenang, baik dari psikolog maupun dari segi misalnya merasa terancam dan lain sebagainya. Langsung aja yuk kita mulai pelan-pelan aja guys ya. Tonton pelan-pelan dan perhatikan pelan-pelan. Lawan DC dan FC yang nakal. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 SEOJK T06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pasal penagihan. Nomor 4, penagihan dapat dilakukan dengan cara A. Desk collection, yaitu DC ya. Penagihan tidak langsung antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, serta perantara lainnya. Dan atau B. Field collection FC, yaitu penagihan langsung secara tatap muka. Itu ada dua ya. Slide berikutnya, nomor 5 dari peraturan yang tadi. Dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud, yaitu DC atau FC, penyelenggara harus memastikan bahwa A. Ini memastikan ya, jadi benar-benar wajib. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan. Etika, ingat. D, ini berlaku buat DC sama FC ya, nggak cuma FC aja. D, tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. Nah, ini adab-adabnya yang harus mereka sebenarnya patuhi. 1. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Jadi ada foto kartu, kalau misalnya ada FC yang datang ya, FC datang harus ada itu. Nomor 2, penagih tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Wah, ini nih, ini udah ketahuan nih. Nomor 2 ini kunci. Silahkan kalian pahami nih nomor 2 ya. Nomor 3, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Wah, kalau dipukul ini jelas kayaknya jarang ya terjadi ya. Kalau ada parah banget. Next, nomor 4, dilakukan dengan menghindari penggunaan kata atau tindakan, pokoknya nggak boleh rasis. Kemudian membawa suku, agama, harkat, martabat, harga diri, terus bullying, itu nggak boleh kepada penerima dana kayak peminjam gitu ya. Atau kerabat, keluarga kita, itu lebih berbahaya lagi, nggak boleh. Nomor 5, penagih tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Jadi kalau kalian ada laporan orang tua kalian ditagih, kemudian yang bukan kamu ya, ini nggak boleh sebenarnya, sangat tidak boleh. Lawan aja, debt collector kasih peraturan ini. Nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, annoying, nggak boleh guys. Ditelepon terus itu sebenarnya tidak boleh. Kalian makanya pahami biar kalian tuh lebih tenang dan kalian itu bisa melawan tuh.
Next, peraturan berikutnya yaitu nomor 7. Penagihan hanya dilakukan melalui jalur pribadi (JAPRI) di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Jadi hanya boleh di alamat kita, nggak boleh di alamat lain, nggak boleh di KTP aja. 8. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul, ini aja jamnya diatur, jam 8 pagi sampai jam 8 malam diatur, guys. Sangat-sangat udah ada peraturan dan ada landasannya, kita ini dipayungi hukum. Nomor 9, penagihan di luar tempat atau di luar waktu atau di luar tempat itu boleh asalkan berdasarkan persetujuan kita, penerima dana. Jadi atas perjanjian dengan penerima dana dahulu, yaitu peminjam. Ini hak nasabah, guys, jangan disepelekan. Ini adalah bukti peraturan SLIK dan linknya. Silahkan kalian cek nih. Kalau nggak percaya, ini bukti-buktinya udah saya screenshotin. Dan ini linknya. Kalau kalian udah memahami tentang hak-hak nasabah, masih mendapati seperti itu, silakan laporkan. Hak-hak hukum nasabah adalah hal yang penting untuk memastikan keadilan dan perlakuan yang adil. Laporkan oknum pada otoritas terkait, dalam hal ini bisa hubungi WA OJK. Ada kok, bisa hubungi OJK tuh gampang dihubungi, guys. Yang penting jam kerja ya. Semakin banyak yang melapor maka izin aplikasi akan dievaluasi. Itu. Kalau dievaluasi yang rugi aplikasinya sendiri. Iya kan? Karena udah ada peraturan, mereka nggak mentaati. Kalau misalnya masih diancam dan sebagainya, nggak usah pusing, nggak akan terjadi, guys. Kita ini berbadan hukum, dipayungi hukum, guys. Aman semua, elegan. Pokoknya kalau kita cerdas ini melek hukum, mereka akan kalah. Karena mereka udah melanggar peraturan. Kalau kita memang nggak bayar, kita tuh udah mendapatkan dampaknya. Pertama, bunga akan semakin bertambah, tapi dibatasi sampai 100% ya bunganya ya. Kalau misalnya utang 1 juta, terus hutangnya jadi 2 juta, udah nggak bisa bertambah lagi. Terus kita udah mendapatkan skor kredit yang jelek, kita tuh udah mendapatkan hukuman. Nggak perlu diancam-ancam, nggak perlu. Kita harus lawan, oke? Semoga aja informasi dari saya bermanfaat. Saya Zaid dari channel ZZ Real. Kalau kalian suka dengan konten ini, di like ya, di like, di share, dibagikan kalau bisa, biar pada melek semua ya. Pada teredukasi, ibu-ibu, emak-emak, nggak ada lagi kasus bunuh diri, nggak ada. Yuk kita lawan, bismillah. Yang utang tetap dibayar ya guys ya. Jangan nggak dibayar. Kalau punya uang bayar, nanti skor kredit kalian jelek dan kalian akan susah sendiri ke depannya. Oke? Mau daftar perusahaan butuh DC, butuh SLIK OJK, kemudian kuliah juga berpengaruh. Kecuali kalau kalian memang punya usaha sendiri dan lain sebagainya, aman lah ya. Kalau mau kerja di tempat makan yang gaji UMR kayaknya masih aman ya. Tapi kalau udah mahasiswa gitu kan, mau karir yang lebih tinggi, butuh SLIK kayaknya ya guys ya. Harus lunasin ya, tetap lunasin. Nanti bersih lagi 2 tahun ya, di peraturannya itu akan bersih 2 tahun. Misalnya bulan Juli 2024 kalian lunasin, maka nanti Agustus 2026 baru bersih. Ya nggak apa-apa, sabar. Saya Zaid dan bye.